Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang laporan penerapan di MyC 7QC Tools dan statistik pada kasus keracunan MBG. Nah, sebelumnya kami akan perkenalkan anggota kelompok. Saya Nur Rahmawati dengan absen nomor 19 dan ada rekan saya Arizon dengan absen nomor 08. Selanjutnya ada Giovanni Esra dengan absen 10. Lalu ada Stephen Adi dengan absen 25 dan yang terakhir ada Lucy Anjani dengan absen 31. Nah, sebelum kami memaparkan materinya, saya mau perkenalkan eh, teknik industri di Unrika. Di dunia ini butuh solusi, industri butuh efisiensi, semua sistem memerlukan optimasi. Nah, tantangan itu bukan halangan, tapi peluang. Peluang bagi para problem solver, bagi para calon pemimpin industri. Di jurusan teknik industri Unrika, kami bisa membuat teman-teman semua menjadi engineer sistem yang berdaya saing. Di Undrika bisa menggabungkan ilmu teknik, manajemen dan teknologi. Nah, dari situ kita bisa menguasai bagaimana caranya merancang, mengelola dan mengoptimalkan sistem terintegrasi mulai dari rantai pasok, proses produksi hingga jasa secara efektif dan keberlanjutan. Dengan lokasi di Undrika ini, kami memiliki akses dan kolaborasi yang kuat dengan dunia industri. Jadinya teman-teman semua bisa belajar teori serta melakukan prakteknya langsung. Di lulusan teknik industri Undrika, itu dibutuhkan di berbagai lini, yaitu seperti di industri manufaktur, logistik, perminyakan, hingga startup teknologi. Masa depan karirnya itu luas dan tak terbatas. Nah, teknik industri Undrika merancang masa depan dan mengoptimalkannya. Oke, sekian dari perkenalan tentang teknik industri di Undrika. Selanjutnya kami akan menyampaikan materi yang kami sudah siapkan. Kepada Lucy, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi berjudul kasus keracunan makanan terjadi pada penerimaan program makanan bergizi gratis atau MBG di beberapa wilayah Indonesia. Keluhan meliputi mual, muntah, dan diare setelah mengonsumsi makanan yang dibagikan. Dari 10.000 paket makanan yang didistribusikan dalam 1 bulan, terdapat 150 kasus keluhan atau 1,5% dari total, melebihi target kualitas kurang 0,1%. Di samping ada beberapa data yang kami cari. Yang pertama 90,8% aman tidak bermasalah, yang kedua ada 0,9% mual ringan 90 kasus, yang ketiga ada 0,35% muntah 35 kasus, yang terakhir ada 0,25% diare berat 25 kasus. Selanjutnya ada measure, identifikasi sumber masalah. Yang pertama ada penyimpanan 35 kasus 35%, suhu tidak sesuai standar, bahan baku 25 kasus 25%, bahan baku basi. Yang ketiga ada pengolahan 20 kasus 20%, kurang matang. Yang keempat ada pengemasan 10 kasus, kemasan bocor. Yang terakhir distribusi 10 kasus, kontaminasi saat distribusi. Nah, di sini kami ada menampilkan diagram cek pemantauan harian, di mana diagram tersebut menggambarkan data pemantauan masalah selama 7 hari yang menunjukkan pola konsisten pada penyimpanan sebagai faktor dominan. Analis prinsip Pareto 80/20. Analisis Pareto mengidentifikasi bahwa 3 faktor utama menyebabkan 80% dari total kasus keracunan. Yang pertama, penyimpanan tidak sesuai dengan suhu, di mana kontribusi 35% dari total kasus. Yang kedua, ada bahan baku basi, di mana kontribusi 25% dari total kasus. Yang ketiga, ada pengolahan kurang matang, di mana kontribusi 20% dari total kasus. Uji hipotesis atau t-test. Sebelum SOP baru, terdapat 5 kasus per minggu.
Sesudah SOP baru terdapat 2 kasus per minggu. Dihitung 3,4 lebih besar dari tabel 2,09-nya, di mana kesimpulan SOP baru efektif menurunkan kasus secara signifikan. Toleransi suhu dan keracunan. Scatter diagram menunjukkan kolerasi positif kuat 0,9% antara suhu penyimpanan dan jumlah kasus keracunan. Sebagai contoh pada diagram di atas. Improve atau solusi perbaikan. Cold Chain System. Implementasi rantai dingin untuk penyimpanan dan distribusi makanan. Pelatihan HCCP dan GMP. Pelatihan rutin keamanan pangan untuk seluruh tim produksi. Audit kebersihan mingguan di seluruh fasilitas produksi. Kontrol supplier, pengetatan kontrol kualitas bahan baku dan supplier. Monitoring load, sistem monitoring suhu otomatis berbasis teknologi IoT. Oke, selanjutnya kontrol pemantauan berkelanjutan. Berikut terlampir pie chart yang menunjukkan proporsi produk rusak, menurun, dan proses stabil setelah perbaikan. Selanjutnya statistik inferensial uji t-test. Hipotesis ujinya, untuk HO-nya tidak ada perbedaan signifikan rata-rata kasus keracunan sebelum dan sesudah perbaikan pendinginan. Untuk H1-nya ada perbedaan signifikan. Sebelum perbaikan itu 4,5 kasus per hari dengan rata-ratanya 1,2. Sesudah perbaikan menjadi 2,3 kasus per hari dengan rata-rata 0,8. Untuk hasil perhitungannya, T hitung sama dengan 3,10, T tabel sama dengan 2,10, dengan A-nya 0,05 dan diferensialnya sama dengan 18. Karena T hitung 3,10 lebih besar dari T tabel 2,10, maka H0 ditolak. Kesimpulannya, perbaikan sistem penyimpanan efektif menurunkan kasus keracunan secara signifikan. Baiklah, kesimpulan dari DMAIC ini, yang pertama, define masalah utamanya keracunan akibat penyimpanan dan pengelolaan tidak sesuai standar, yaitu 1,5% keluhan. Yang kedua, measure, data menunjukkan penyimpanan tidak sesuai suhu sebagai penyebab tertinggi, 30% dari total kasus. Lalu yang ketiga, analis. 3 faktor utama yaitu suhu penyimpanan, bahan baku basi, dan SOP tidak seragam menyebabkan 80% kasus. Yang keempat, improve, implementasi cold chain, pelatihan HACCP, dan monitoring load dapat dan audit supplier. Yang terakhir, kontrol, pie chart menunjukkan stabilitas proses resiko keracunan turun menjadi kurang dari 0,5%. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan kurangnya materi yang kami sampaikan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.